Saudara, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Jimli Asidiki menilai ide mendirikan negara khilafah bisa memecah belah bangsa. Jimli menyebut ide negara khilafah tidak sesuai dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Hizbut Tahrir Indonesia adalah gerakan dakwah Islam berasas Islam. Karena dia dakwah Islam, pasti asasnya Islam, kan gitu. Silakan, mau disebut radikal, pertanyaannya sekarang adalah radikal dalam pengertian apa? Radikal yang kita bicarakan hari ini adalah radikal yang merubah suatu bangunan yang sudah utuh, yang sudah menjadi konsensus nasional, lalu dirubah, dibuat, dibongkar. Dengan apa? Dengan sistem pemerintahan. Khilafah itu yang dibawa oleh kampanye banyak organisasi internasional. Itu kesatuan kebangsaan. Ini merupakan konsensus kebangsaan yang paling tinggi. Dan itu tercermin dalam rumusan 5 sila Pancasila. Nah, karena itu ini adalah ya Pancasila sebagai identitas kebangsaan dan kenegaraan kita, sehingga NKRI itu sudah final. Maka ada adagium, ada semboyan NKRI harga mati. Nah, gitu. Saya bingung ya. Di manalah radikalnya Pak Ismail Yusanto? Sampai hari ini enggak bisa saya menemukan jawaban. Saya ini seorang ilmuwan ya. Saya tadi udah nerangin di mana radikalnya Pak Ismail. Iya, karena dia mengusung konsep khilafah. Dia nggak pernah berhenti ngusung khilafah di mana-mana. Tetapi kan Pak Ismail sudah menyatakan khilafah itu artinya kan kepemimpinan kan gitu tadi ya. NKRI versus khilafah. Sebenarnya kedua hal ini NKRI dan khilafah itu tidak terlalu tepat dibanding-bandingkan karena keduanya tidak apple to apple. Loh, khilafah itu bagian dari ajaran Islam. Ijtima ulama kemarin 2021 dengan tegas mengatakan itu bagian dari ajaran Islam, bahkan dikatakan tidak boleh. Ijtima ulama di mana? Itu Pak Ismail. Sebentar, saya bicara dulu. Ya, loh, kalau memang gitu khilafah itu adalah rekomendasi dari Allah misalnya, itu produk dari Tuhan. Hell no, tidak. Kita mau pakai sistem yang mana? Khulafaur Rasyidin pakai syuro, Bani Umayyah pakai al-mamlakah. Di zaman Bani Abbasiyah menggunakan ahlul halli wal aqdi. Apa mungkin hukum dari Tuhan ini berubah? Nah, NKRI ini adalah suatu pilihan bentuk. Ini kesepakatan yang diambil sehingga negara kita bisa kita sebut sebagai Darul Ahdi, negara kesepakatan. Kayak kontrak sosial. Kalau ada lagi istilah Jerman yang lebih kolektivis, Gesamteakt, akta persetujuan bersama seluruh rakyat Indonesia. Begitu juga dengan yang disebut tadi poin nomor 1, pro khilafah. Loh, khilafah itu bagian dari ajaran Islam. Saya tunjukkan dalam Al-Quran. Sebentar, surat mana yang mengatakan sistem pemerintahan itu khilafah dalam Al-Quran? Surat mana? Saking finalnya bahkan di dalam pasal 37 Undang-Undang Dasar 45 sebagai ketentuan mengenai tata cara perubahan Undang-Undang Dasar, khusus di pasal 37 ayat 5 dipertegas. Nah, kalimatnya jelas di ayat 5 itu ya, khusus mengenai bentuk NKRI tidak dapat dilakukan perubahan. Jadi bayangkan, ketentuan mengenai perubahan Undang-Undang Dasar mengatur mengenai NKRI itu tidak boleh diubah, tidak bisa diubah, gitu. Dan beliau pasti mengharamkan demokrasi, pasti. Ya, kalau itu saya meskipun saya belum tanya, saya pastikan. Karena demokrasi itu memang anti. Kalau itu yang dimaksud, memang jelas sekali itu tidak sesuai dengan ajaran Islam. Kalau ditanya Pak Ismail ini Islam, saya juga Islam. Bedanya beliau pengusung khilafah, saya bukan. Pak Ismail ini kan selalu mengusung khilafah. Kalau kemudian dia masuk kategori radikal, sekarang saya mau tanya, Pancasila kalau memang diakui sebagai ideologi negara misalnya, tapi Pak Ismail selalu ingin menjejalkan khilafah di negara ini. Apalagi NKRI itu saudara-saudara dalam sepanjang sejarah 75 tahun Indonesia Merdeka mengalami pasang surut. Pernah kita bikin RIS tahun 49, hanya 1 tahun kembali lagi menjadi negara kesatuan ya berdasarkan undang-undang sementara tahun 50. Sampai sekarang pokoknya kita tidak mau lagi ada politik yang setback ke belakang, maka ada semboyan NKRI harga mati. Nah, jadi dia mengandung
sifat ideologis NKRI itu. Jadi jangan lagi didiskusikan untuk maksud mengubahnya. Ya, ini sudah final. Jadi Istimewa Ulama di Jakarta 2021 November mengatakan bahwa khilafah itu bagian dari Islam. Oleh karena itu Istimewa itu mengatakan bahwa tidak boleh ada upaya stigma buruk sedemikian rupa membuat seolah-olah jihad dan khilafah itu bukan bagian dari ajaran Islam. Kalau dia ajaran Islam, maka dia bagian dari apa yang mesti diserukan kepada manusia, karena dia merupakan sebuah kewajiban. Nah, kalau khilafah seperti apa itu sudah fase berikutnya lagi. Ya, jadi kalau khilafah versi HTI itu belum tentu sama versi ISIS, belum tentu juga sama versi Al-Qaeda. Ini aja kalau dia komandir berbenturan semua. Untuk itu negara memberikan kriteria bahwa ini sudah final konsensus nasional bahwa ideologi bangsa ini adalah Pancasila. Dan Pancasila itu udah mau akomodir kepentingan agama, kepentingan sosialis, kepentingan demokrasi, kepentingan banyak pemikiran dalam 5 sila itu. Nah, inilah tempat pijaknya bangsa ini. Ketika itu mulai keluar, siapapun yang mengajarkan, yang menceramahkan bahwa penolakan terhadap Pancasila itu radikal. Khilafah itu dianggap boleh dapat peluang karena kebebasan pendapat. Ya benar, tapi kita ada problem juga dengan level of civilization, level derajat peradaban, tingkat peradaban. Kalau kita tingkat peradabannya udah tinggi, kadang-kadang yang kita persoalkan di masa lalu nggak perlu dipersoalkan lagi sekarang. Rubah prinsip kedaulatan rakyat, tinggalkan seluruh hukum dan sistem jahiliyah, dan tegakkan hanya syariat Islam saja. Yang harus kita lakukan di dalam perubahan besar ini adalah menegakkan khilafah, 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 khilafah. Jadi pada intinya janganlah pertentangkan lagi antara khilafah dengan NKRI. Kita harus tunduk setia pada kesepakatan final NKRI. Kita buatlah NKRI ini menjadi maju semaju-majunya sehingga dia berperan seperti seolah-olah khilafah Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Sebelumnya, Direktur Pencegahan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme atau BNPT, Brigadir Jenderal Ahmad Nur Wahid menjelaskan 5 ciri penceramah radikal. Hal ini disampaikan Ahmad Nur Wahid dalam siaran pers BNPT pada Sabtu 5 Maret 2022. Pertama, mengajarkan ajaran yang anti Pancasila dan pro-ideologi khilafah transnasional. Kedua, mengajarkan paham takfiri yang mengkafirkan pihak lain yang berbeda paham maupun berbeda agama. Ketiga, menanamkan sikap anti pemimpin atau pemerintahan yang sah dengan sikap membenci dan membangun ketidakpercayaan atau distrust masyarakat terhadap pemerintah maupun negara melalui propaganda fitnah, adu domba, hate speech, dan sebaran hoax. Keempat, memiliki sikap eksklusif terhadap lingkungan maupun perubahan, serta intoleransi terhadap perbedaan maupun keragaman atau pluralitas. Kelima, biasanya memiliki pandangan anti budaya ataupun anti kearifan lokal keagamaan. Sebelumnya, Presiden Jokowi mengingatkan keluarga anggota TNI Polri untuk disiplin dalam berperilaku, termasuk di media sosial. Jokowi lantas mencontohkan ibu-ibu yang berkumpul dan asal dalam mengundang penceramah. Tahu-tahu mengundang penceramah radikal. Nah, hati-hati. Hal-hal kecil harus mulai didisiplinkan, imbuhnya. Sementara itu, dalam diskusi forum Tasfirul Afkar yang bertajuk Islam Agama Kemanusiaan di PBNU, dosen senior Monash University Melbourne, Australia, Nadir Shah Hussein, menjelaskan 2 unsur yang mempengaruhi maraknya radikalisme di Indonesia. Ada unsur global dan lokal yang mempengaruhi menghangatnya Islam radikal.
Berbeda dengan radikalisme global, radikalisme lokal relatif dapat lebih mudah ditangani. Sementara radikalisme global cenderung lebih kompleks dan membutuhkan tenaga yang lebih besar untuk menyelesaikannya. Sebab jenis radikalisme ini berhubungan dengan banyak hal. Ia mencontohkan bagaimana radikalisme global lahir ketimpangan dan ketidakadilan dalam skala global antara negara-negara berkembang dengan negara-negara maju. Dalam konteks negara-negara di Timur Tengah, ketidakadilan sosial semacam ini melahirkan narasi seperti Islam dulu jaya, sekarang berantakan. Narasi tersebut kemudian melahirkan gerakan dalam yang berskala global pula. Maka muncullah gerakan yang juga bersifat global, seperti gerakan Salafi, Ikhwanul Muslimin, termasuk gerakan Hizbut Tahrir, di mana mereka merasa bahwa ketidakadilan global ini juga harus dilawan dengan gerakan global, kata Nadirsyah. Semangat ini kemudian menjelma menjadi gerakan global yang juga mempengaruhi meningkatnya suhu radikalisme di Indonesia. Radikalisme jenis ini, lanjutnya, tidak dapat dihadapi sendirian tanpa kerjasama yang baik dalam level global. Masalah semacam ini mestinya diselesaikan dengan bekerja sama dengan kelompok dan negara-negara lain. Sebab radikalisme global ini seringkali kemudian di luar kapasitas kita sendiri, kata Nadirsyah Hussein.